Ya temannya. Aku temanku cuma. Bagus. Jangan banyak-banyak nanti dihapusi sama. Enggak, aku cuma temanku sama temanku yang sekarang lagi cuti ke Indonesia. Cuma 2 orang itu toh. Jadi biarpun ada teman banyak dulu dari PT, udah ndak ada kabar. Ya bagus lah. Tapi sampean gak dihapusi kan? Gak diutangin duit di Go Melayu enggak kan? Nah, teman satu komplek iya. Akhirnya ya. Tapi sudah selesai masalahnya nggak? Aduh, udah selesai. Masalah yang mana? Loh, kan katanya teman satu komplek bawa uang lari. Bawa uangnya sampean. Bawa uang tapi nggak dibayar. Udah pulang ke Indonesia. Banyak nggak? Ya nggak banyak, cukup untuk jajan lah. Oh ya sudah. Ya sudah, jadi ini ceritanya kan Bae meninggal toh. Nah, Bae meninggal terus sampean 8 tahun. Bahasa Jawa sekarang kayak ndak enak gitu loh, Mas. Jadi terbiasa dengan bahasa Indonesia ya, bukan sombong ndak, tapi bagus. Biar karena ndak pandai bahasa aku. Nggak apa-apa, biar netizenku juga paham kalau bahasa Indonesia. Jadi gini, iya, tadi kan laporannya dari sampean cross check ya, kalau salah sampean sebutkan. Dan sampean 8 tahun nih. Benar. Sampean 8 tahun nanti bulan 3. Kan saya masuk bulan 3 tanggal 15. Otomatis kalau keluar kan bulan 2 tanggal 28 benar enggak itu, Mas? Jadi benar dan tidak itu sebenarnya kalau nenek sampean tidak meninggal itu benar. Masalahnya kan nenek sampean sudah berangkat, ya kan? Kalau nenek sampean berangkat itu sampean sebenarnya sudah dinyatakan finish sejak nenek nggak ada tanggal harinya itu. Dan akhirnya sisa hari tinggal 14 hari sampean stay. Makanya katanya besok kan majikannya mau ngurus, ya kan, ke imigrasi, lapor surat kematian, ABCD, bla 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 bla, kan memang juga sudah 7 hari dan sampean harus menanyakan kepastiannya. Dan ternyata katanya cucunya mau ambil, kan begitu, bener apa enggak? Tadi waktu aku nyampe rumahnya dia bilang katanya semalam izin telepon, tapi aku mau tak terusin, katanya ndak bisa, dia bilang gitu. Nah, terus tapi dia nanti bilang mau ngasih majikan buat kamu. Terus aku bilang saya tidak mau agent itu, aku bilang gitu. Boleh tidak? Oh boleh, bilang gitu. Nanti dia akan kasih tahu aku harus ngasih uang kamu berapa, bilangnya gitu. Betul, bagus berarti. Sip. Jadi kalau Masku emang orangnya baik gitu. Aku jawabnya Mas, soalnya ada ibu di sini di rumah. Tuh. Jadi aku manggilnya Masku gitu aja. Jadi terus tak tanya kan gini, apakah saya masih dibutuhkan untuk kerja sama Mas, aku bilang gitu. Dia bilang, oh tidak, saya di rumah tidak ada kerjaan, bilangnya gitu. Intinya dia ndak mau cimeng aku gitu loh. Ndak mau ambil pembantu gitu, karena dia kan cuma berdua, belum punya anak yang ini kayak gitu. Jadi dia ndak mau ambil pembantu. Buat apa ambil pembantu? Rumahnya juga dibilang lebar-lebar, tapi besar-besar, tapi cuma 1 kamar. Ruang tamunya itu paling besar, terus jendela kamarnya itu jumlahnya 15. Jadi berarti muter 15 jendelanya. Jadi aku bisa ngomong boleh. Jadi cucunya yang mau katanya. Kan yang gaji aku itu cucunya, bukan nenek, tapi cucunya. Gitu. Tapi ini ada yang lanjutin nggak? Yang lanjutin yang gaji aku, yang ngasih gaji aku. Kan mau dilanjutin tuh, karena sebelumnya kan tanda tangan nenek tuh kan.
Oke. Tanda tangannya nenek, tapi yang bayar cucu yang Oke. pertama, yang nomor Oke. pertama. Oke, saya cuman ngomong berdasarkan peraturan ya kan, berdasarkan peraturan. Sebenarnya ini kan aku nggak ngerti sampean mengharap long service atau tidak. Ya 8 tahun. iya, kan dulu aku udah pernah ngomong sama agent, bilangnya ya kalau dia mau ngasih ya dikasih. Tapi kemarin waktu saya sebelum nenek meninggal, saya masih kerja di rumah yang satu, itu apa, ibunya bilang kalau nanti kamu akan dikasih sama masmu, bilang gitu. Tapi jumlahnya itu aku nggak tahu. Tuh. Nggak, maksud saya, Oke, maksud saya sampean ngarep nggak gitu loh, karena ini besok akan dibicarakan sebelum sampean tanda tangan. Iya. Jadi iya, kan aku ngarep itu. Nah, kalau sampean ngarep kan nanti itu. Kalau ngarep kan nanti dihitungkan gitu loh. Nanti dihitungkan. Nah, nenek apa cucunya apa semuanya. Nah, itu kan. Jadi tanggung jawabnya si nenek kepada sampean itu kan harus diselesaikan dulu, ya kan? Mulai dari tiket. Nah, tiket, habis itu uang cuti sampean, ya kan? Tiket, uang cuti. Terus 8 tahun ini pernah pulang apa enggak, berapa hitungannya cuti, itu kan harus di-clearkan dulu toh Mbak, ya kan? Iya, 8 tahun pulang 2 kali. Nah ya makanya kan itu yang harus dihitung nantinya kan, ya kan? Nah itu dihitung, terus nanti kan kalau mau dijeng lagi kan sama nggak pulang ke Indonesia, baru terus dihitungkan. Berarti yang harus dibayar sekian, kan gitu tuh, ya kan? Iya. Yang harus dibayar kan sekian. Jadi pada saat yang dibayar harus sekian, otomatis ya, sekali lagi otomatis ya, kita akan sampaikan itu ke majikannya yang mau tanda tangan gitu loh. Jadi penuhin segini lah, nanti kan kita negokan angkanya. Otomatis kan namanya orang Hongkong di pihak-pihak no mesti yo nek sing apik ya wis tak bayar. Ada yang kayak gitu kan? Enek sing enggak kan piye, tak kei sakmene ae piye, kan kayak gitu tuh Mbak. Tarik ulurnya kan kayak gitu tuh. Nah, sampean terima apa enggak kan itu yang harus kita bicarakan gitu loh, ya kan? Yang kita bicarakan hari ini dan yang akan kita bicarakan besok ke majikannya, ya. Kalau misalnya majikannya nawar nek, ya itu kembali lagi kita orang tengah, ya kan? Kita tidak ada hak untuk menekan kiri dan kanan, tetapi kita akan menjelaskan berdasarkan peraturan kan gitu tuh. Nah, nanti setelah itu kan negosiasi. Kalau ternyata walaupun berapapun angkanya yang kita sebutkan, yang misalnya kan taruhlah ya, sampean misalnya dapat duit 18.000 atau taruhlah 20.000 ya, tak bayar 18 saya piye, tak bayar 16 saya piye, ya kita kan nggak bisa jawab, sing bisa jawab kan sampean. Halo? Iya nggak? Iya. Ini harus saya ceritakan dulu ke sampean. Hak-haknya sampean harus balik, terus sampean udah pulang berapa tahun, itu kan terus dihitung sisanya bagaimana. Jadi cutinya diakumulasi kan kayak gitu tuh, diakumulasi terus dijadikan uang kan kayak gitu, diuangkan semuanya total uang sekian. Nah baru terus yang ngejeng kan cucunya lagi orang lain, nah itu kan juga harus bayar lagi gitu loh, ngambil baru gitu loh kan gitu, ngambil baru sampean, jadi dia harus bayar. Tadi kan iya, tadi kan dia tak tanya, katanya dia nggak mau karena nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Waktu kemarin udah tak omongin kalau gimana kalau aku OS, kata temanku kalau nenek hari ini meninggal, hari ini juga visa saya udah mati. Yes, itu benar, itu benar, nggak salah, itu benar, memang itu yang benar. Iya. 14 hari setelah nenek meninggal kalau tidak ada laporan ke imigrasi sampean overstay. Makanya itu saya bilang kan, aku kan nulisnya pakai OS gitu aja. Terus dia nanti saya akan ngomong ke agent. Nah, terus aku langsung telepon agent itu, tak cari, emang nenek kamu meninggal kapan? Kemarin hari Sabtu tanggal 3, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, coba kamu fotoin visamu, fotoin apa namanya surat kontrak kerja, terus kamu tinggalnya di mana, aku bilang di Brasil, terus nama majikanmu siapa, tak sebutin di situ, terus nenek yang dimaksud, terus tapi yang gaji saya nama ini nomornya, aku bilang, ini orangnya kok, aku bilang. Terus dia bilang coba minta nomornya gitu.
Jadi oke gini kan, wis. Jadi itu udah kan si agent itu wis nggak mau cawe-cawe lagi kan. Intinya wis kayak gitu. Jadi kan kita mau urusin sampean. Nah, yang dipastikan itu nanti pasti harus menyelesaikan hak-haknya ke sampean, oke? Ya kan? Oke. Menyelesaikan hak-haknya ke sampean, baru setelah hak-hak itu sudah terselesaikan, kalau itu pun tidak bisa dibayar cash langsung, itu harus ada perjanjian atau ABCD. Karena nenek ndak ada itu 2 minggu dari ketiadaannya nenek, itu seharusnya hak-hak sampean sudah harus diserahkan, bener kan? Nah, setelah itu baru menginjak ke tanda tangan yang baru, ya kan? Nah, tanda tangan baru bisa jadi kan terus langsung sama cucunya, terus akhirnya sampai nerus. Begitu sampai diputus di imigrasi sana, bisa 1 minggu, paling lama 2 minggu bisa sampai pasti turun. Jadi kan ketika dia laporan dari imigrasi sudah status keluar, terus besok deal-dealan cocok, submit ya, kita masuk ke KJRI, kita masuk ke imigrasi, langsung keluar gitu loh. Karena kan memang meninggal. Alasan bisa tunggu visa di Hong Kong itu kan meninggal, terus majikan pindah negara, sama majikan nggak kuat gaji kan gitu. 3. Lah sampean kan masuk yang alasan tadi meninggal. Tapi kan harus ada yang ngejeng. Kalau sampean nggak ada yang ngejeng, dalam 14 hari sampean harus cabut dari Hong Kong. Pastinya seperti itu. 14 hari mulai sekarang apa dari tanggal? Ya dari itu, meninggalnya nenek. Nah, makanya itu kan kemarin aku juga ngomong, aku ini harus ngomong atau gimana? Jangan dulu, Mbak Romsah bilang gitu. Jangan dulu, Nduk, itu orangnya kesusahan. Aku udah ndak tenang, udah ndak bisa tidur, ini gimana? Selalu diliatin nenek, aku bilang gitu. Benar, 2 hari sebelum nenek meninggal itu emang dia pulang. Tapi kan aku gini, ya kalau emang ini jalan yang terbaik buatmu, biar kamu nggak merasakan sakit, semoga kamu diambil juga dengan tenang. Aku bilang gitu, aku nggak apa-apa, aku bilang gitu. Walaupun dia itu sebenarnya sering marah ke aku gitu loh. Nggak, itu ya, sudah, itu, udah. Nenek sudah nggak ada apa? Sebelum nggak ada? Nenek di rumah sakit. Oh, pas di rumah sakit ngomong kayak gitu? Oh, sudah omongan sama sampean di rumah. Siapanya? Nenek. Neneknya. Belum, tapi kan dia kan di ruangan isolasi. Oh, sampean dalam hati. Jadi nggak boleh. Sampean ada yang masuk. Oh, sampean dalam hati bunyi kayak gitu. Kayak ngelihat gitu loh, jelas dia jalan pergi ke kamar mandi, terus dia ngerokok, kalau bangun gitu kan dia ngerokok orangnya. Enggak, sampean ngelihat jelas tapi nenek itu apa terbaring di tempat tidur? Enggak, jalan itu loh, Mas. Berarti sehat, jalan. Enggak. Duh. Sita. Dia itu di rumah sakit, ya kan? Paham nggak aku ngomong? Iya, terus? Nah, entah itu arwahnya dia atau gimana, mungkin kan dia udah yang enggak stabil gimana gitu kan. Dia itu pulang. Nah, itu yang saya tanya. Orangnya sakit terbaring di rumah sakit, tapi sampai ngelihat orangnya pulang jalan-jalan gitu loh maksudnya ya. Maksud saya itu sampai ngelihat arwah atau bayangan atau ketok-ketokan nenek wong Jawa kan kayak gitu tuh, ya kan? Iya. Karena sampean sing ngomong kan. Di rumah sakit. Sampean sing ngomong kan. Orangnya pulang. Nah, gitu loh. Kan sampean sing ngomong kan. Jadi ini kan ngerti kebiasaane. Apa sampean ketok-ketokan. Nah, sampean tadi kan ngomong kayak gitu, aku kan bingung. Loh, di rumah sakit di ICU gak oleh metu, kok ketok mulih ke rumah ngerokok. Aku lihat sampean ndelok bayangan arwah apa ketok-ketok ngono kan, maksud saya kan. Itu kan keren itu. Dan sampean nggak takut ya? Itu enggak. Karena udah sering seperti itu gitu loh. Walaupun dia itu enggak sakit, dia itu selalu dia itu selalu ngeliatin aku, walaupun aku ndak ini, ya mungkin sakitnya dia ini ndak dirasa gitu loh, karena kan udah lama sakitnya dia. Keren sampean berarti. Paru-parunya udah berlubang. Cowok. Tapi cewek, nenek kok, cowok, nenek.
Oke lah, kita balik ke Nenek kita balik ke fokus di mana bahwa nanti hak-haknya sampean dihitung dulu, segala sesuatunya diomongin selesai. Baru kalau nanti cucunya memang oke mau ambil kan boleh diambil kan gitu toh ceritanya kan. Kalau cucunya iya, tapi kalau piye? dia ndak mau, aku harus keluar dari rumah ini atau gimana? Iya dong, ya sampean mau pulang ke Indonesia apa cari majikan baru? Pertanyaannya itu. Saya mau cari majikan baru. Oke, ya sudah, kita cariin kan. Iya, mau cari majikan baru kan. Makanya kan kemarin saya minta paspor itu kan sebelum nenek meninggal. Aku juga nggak tahu kenapa aku harus minta paspor ini dulu sebelum tanggal 15. Kan aku pengennya setelah tanggal 15 baru aku minta pasporku. Kan saya finishnya bulan 2 tanggal 28 harus keluar dari majikan kayak gitu. Oke. Jadi aku minta dulu. Tapi kalau emang dia nanti kan otomatis dia kan bilang ke aku kalau tidak ada kerjaan di rumah aku, bilangnya gitu. Mungkin dia pikir lagi untuk bantu ini, untuk bantu nenek ibunya kan di rumah, beresin rumah lah, beresin bajunya nenek lah, apalah itu mungkin kiranya bisa. Kemarin tadi pagi tuh ngomong kalau aku nggak bisa nerusin, bilang gitu. Ya, pokoknya aku pasrah saja sama Mas gimana baiknya enggak jangan. Iya, aku ngerti. Bukan. Iya, aku ngerti. Ya enggak pasrah, kita akan nemenin lah sampean untuk dapat majikan baru gitu loh. Ngerti kan? Jadi sampean enggak akan dibiarkan untuk sampai overstay lah intinya. Kita akan berusaha bagaimana sampean bisa dapat majikan. Wong sampean intinya kan nggak pulang kan kayak gitu tuh kan artinya. Ya udah nanti kita cari majikan lagi gitu loh, karena hitungannya kayak sampean ini nggak harus pulang. Kalau ada majikan yang cimeng selesai urusan, nggak ada masalah. Sampean itu salah satu. Iya, tapi kalau aku bisa, walaupun itu cowok apa cewek, pokoknya intinya aku jaga bubu atau kakek gitu lah. Nah ya makanya nanti dicariin kan kayak gitu tuh. Kan saya sebenarnya kemarin ada 2 kalau nggak ada 3 nyari bubu yang sesuai itu. Makanya nanti dikasih pilihan pada saat sampean udah ketemu kita di biodata, kita sodorin A, B, C, D, yang mana yang cocok. Ya udah mainkan kan. Kalau nggak cocok ya sudah, bilang aja nggak cocok, pengen ganti lagi, cari lagi di agent lain kan bebas, terserah sampean. Kalau aku itu ngikut aja orangnya. Iya gini, Mbak, gini, oke. Kalau agent bilang, oh ini lo baik, ya udah itu. Iya, gitu, Mas. Iya. Nggak mau ribet. Oke, saya ngerti sampean orang baik, sampean nggak mau ribet, aku ngerti ya. Barangkali kan ada yang tidak cocok gitu loh, barangkali. Nek wis cocok ya syukur, nek gak cocok ya gak apa-apa, karena saya juga tipikal orang yang nggak kepingin memaksa seseorang. Wong emang ya tiba-tiba temennya sampai nelpon saya, ya sama aku ya tak dudui wong anjane penggaweanku ngono. Aja meneh sing lara edan nang rumah sakit tak terno. Jadi tak tunggoi marang kowah-kowo. Terus enek wong gendeng, jadi kadang besok mau jemput orang gila katanya ada di Tinsuwi wae, arah Indonesia ada sedikit gila, tapi ya sudah tak dulukan sampean dulu, nanti yang gila itu kita jenguk. Wong enek hamil overstay juga kita coba urusin. Apa meneh kayak sampean yang nggak enek masalah, kayak sampean ini kan nggak ada masalah gitu. Yang ada masalah yang enek masalah digarap. Kita orang-orang cari masalah sebenarnya, Mbak, tapi kan dikasih sampean yang nggak bermasalah gitu loh. Jadi jadi nanti kan ketemu, nggak tahu nanti majikannya sampean bagaimana. Intinya kalau sampean besok ada waktu atau semuanya, kita bisa kondisikan sampean datang ke agent saya untuk biodata, persiapan seandainya sih majikan itu nggak jadi mau ambil gitu loh, kita biar cari majikan baru gitu. Kita prepare aja kan. Nek dia mau ngambil ya oke, kalau dia nggak mau ngambil ya sudah kan, kita cari yang lain kan kayak gitu. Sambil kita selesaikan urusan mereka, hak-hak yang harus sampean terima kan itu. Ya. Besok bisa kan? Besok bisa sampean. Besok ketemunya di mana? Pokoknya sampean kabari deh. Rumah saya sama sampean kan Fortress Hill. Rumah saya kos WB. Di Fortress Hill. Iya, rumah saya kos WB. Depan
Oh, di depan MTR. Bisa. Aku biar kerjanya di belakangnya rumah sampean, Hotel Grand Harbor itu. Di Jadi taman kecil itu. Grand Harbor, sampean ngerti Grand Harbor pojokan itu? Sampah-sampah kesana dikit, gedung AIA. Tahu lah aku sampean. Nah, Nek Nah, depannya kok. iya, aku biasanya liburnya di situ. Loh, nah iya. Ya Di sudah taman nanti kecil itu. besok sampean jam berapa mau tak temuin gitu aja tuh. Nggak tahu. Ya udah pokoknya sampean kabari ya. Kata masku gini, besok kamu pergi sama mami ke Wance dulu. Habis pergi ke Wance, kita pergi ke imigrasi. Tapi tadi koko belum kasih tahu lagi aku soal gimana besoknya itu. Nah, Ya udah nggak tahu kabarin jam berapa. kabarin Anda kalau udah selesai mereka kan. Baru kita selesai mereka, nggak ada masalah kan? Oke. Pokoknya Makasih yo Mas yo. Yo, Pokoknya aku ikut ae ngono. Ya, Jangan diajak ikut jebur ke laut atau ke sumur gitu. Nah, jebur ke laut masih ditolong orang. Nah, ke sumur enggak aja. Asli sama nih dawa umure. Wong apik dawa umure. Oke lah. Sampai ketemu besok kabar-kabar. Kontak-kontak. Iya, makasih ya. Matur sembah nuwun Mbak E. Yuk, bye. Sama-sama. Oke teman-teman luar biasa. Ya sekali lagi orang baik pasti akan diketemukan dengan orang yang baik juga. Walaupun saya sebenarnya tidak juga baik, tapi belajar untuk berbuat baik. Sekali lagi sehat selalu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan bisa membantu teman-teman semuanya, bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya, baik yang ada di sana maupun yang ada di sini. Sehat selalu. Keep stay tune in my video. See you. Bye bye.